Oke, baik semuanya selamat malam para member FAI dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi ya bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Seperti biasa malam hari ini ya, setiap malam Jumat ya, hari Kamis malam tuh jadi malam yang selalu ditunggu-tunggu karena kita akan banyak belajar nih bersama Dokter Winda nih. Dan topik kita hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk cancer. Ya, seperti yang kita tahu, cancer itu kan salah satu penyakit yang ganas ya dan memang cukup mematikan. eh Nanti dokter Dinda akan menjelaskan bahwa ternyata flavanol memiliki manfaat untuk proses penyembuhan penyakit kanker. Oke, nanti Bapak Ibu jika ada yang bertanya mengenai penyakit kanker atau bisa juga penyakit lain, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Kita cek dulu ya Dokter Windanya. Dokter Winda, Halo, halo dok. Oke, aman ya dok ya sinyalnya ya. aman. Aman. Oke. Baik, malam hari ini topiknya masih sama ya dok ya mengenai cancer. Seperti biasa, nanti Dokter Indah akan menjelaskan materinya. Pastikan Bapak Ibu untuk apa? Tidak menyalakan mikrofon selama Dokter Indah menjelaskan materinya demi ketenangan bersama ya. Baik, saya langsung ini aja ya dok ya, slide-nya ya. Oke. Oke, baik. Oke, sudah muncul ya. Silakan Dokter Winda. Dia aku belum muncul nih. Oke, udah muncul. Baik. Oke, thank you Di. Selamat malam, semangat pagi untuk semua teman-teman FHI di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehat-sehat kan ya? Nah, pastilah sehat-sehat. Kan pada rajin minum flavanolnya ya kan? Nah, mungkin teman-teman sekarang ada yang lagi di rumah, ada yang udah santai-santai di rumah, atau mungkin lagi makan, atau bahkan mungkin ada yang masih di jalan nih, jangan-jangan. Ya, buat yang masih di jalan, hati-hati di jalan nanti ya, untuk supaya sampai ke rumah dengan selamat. Nah, sambil menemani teman-teman semua, ya, yang lagi di jalan maupun yang lagi di rumah, sambilan kita juga menambah ya, menambah ilmu kita lagi. Dan topik kali ini yang mau saya bawain adalah tentang cancer, ya. Slide. Kalau kita ngomongin kanker, saya rasa kayaknya teman-teman banyak yang udah familiar dengan kanker, ya. Kanker itu adalah bagian dari tumor yang jenisnya ganas, ya. Jadi pada kanker itu yang terjadi itu adalah sel-sel yang awalnya sehat di tubuh kita itu mengalami regenerasi atau pembelahan sel, tapi sel yang dihasilkan dari hasil pembelahan itu malah adalah sel-sel yang nggak normal gitu ya. Sel-selnya itu menyimpang. Nah, dan sel-sel yang menyimpang ini malah ikutan bertumbuh juga, membelah lebih banyak lagi, dan biasanya pertumbuhannya ini tidak terkendali, sehingga bisa menyebabkan jaringan tubuh yang seharusnya normal jadi ikutan rusak. Slide. Nah, siapa aja sih atau apa aja sih yang bisa membuat kita beresiko nih untuk kena kanker? Pertama, udah pasti adalah genetik ya, atau riwayat keluarga. Jadi kalau kita memang punya keluarga atau orang tua kita ya ada yang menderita penyakit kanker, kita punya potensi untuk terkena kanker juga. Itu ya, tapi ini tetap cuman potensi teman-teman. Pada akhirnya selalu yang nggak pernah bosan saya katakan buat teman-teman, pada dasarnya walaupun kita punya faktor genetik, asalkan kita tidak merangsangnya, menstimulusnya dari faktor luar, itu sebenarnya cukup aman kok, kita nggak akan timbul, yang penting kita bisa menjaga. Faktor yang lainnya apa lagi nih? Usia. Karena memang seiring kita bertambah usia, biasanya imun kita juga akan semakin menurun. Sedangkan imun itu sangat diperlukan sekali untuk menjaga bibit-bibit ya. Bibit-bibit yang tadinya si sel-sel yang menyimpang tadi supaya dihancurkan dari awal. Nah, kalau seiring kita bertambahnya usia, imun kita semakin menurun, yang jagain sel-sel kita dari sel-sel yang menyimpang ini jadi semakin sedikit juga, sehingga
bisa selip nih sel-sel menyimpangnya jadi keburu berkembang lebih besar. Terus juga tadi yang faktor luar yang saya katakan bisa nih, yang paling utama adalah kebiasaan dan pola hidup yang jelek. Ya, seperti kita nih kan pada dasarnya kok bisa sih si sel kita itu jadi menyimpang. Nah, itu terjadi teman-teman karena seharusnya pada saat satu sel yang sehat membentuk sel yang sama yang baru, dia akan mengcopy yang namanya DNA, ya. Dia akan mengcopy DNA. DNA ini pada saat proses pengkopian itu harus terproteksi dengan baik. Nah, seringnya ya itu nggak terproteksi. Kenapa? Karena ada banyaknya radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, sehingga radikal bebas itu membuat proses pengkopian DNA kita itu jadi tidak persis ya, tidak sama persis dengan yang di-copy. Itulah awal mula terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, kenapa bisa ya seperti itu? Ya tadi ya, radikal bebas. Radikal bebasnya paling banyak kita dapetin bisa dari luar tubuh kita, bisa dari dalam tubuh kita sendiri. Kalau dari luar ya itu ya, merokok, terus suka minum minuman keras, minum obat-obatan yang berlebihan, polusi, sinar matahari, ya, dan segala macamnya. Dan juga bisa juga nih kebiasaan-kebiasaan seperti begadang, makan yang berlebihan, ini akan membuat tubuh kita bermetabolisme dengan berlebihan juga ya, dan bisa berpotensi untuk mengakibatkan peradangan-peradangan pada sel-sel kita. Ini akan menghasilkan sampah-sampah yaitu radikal bebas yang dihasilkan dari dalam tubuh kita juga, dan itu bisa mengganggu proses pengkopian DNA tadi pada saat terjadinya regenerasi sel. Nah, makanya itu juga nanti akan mempengaruhi juga di kondisi kesehatan kita dan juga dari lingkungan hidup. Slide. Nah, biasanya apa aja nih ciri-cirinya kita jangan-jangan kita kanker nih. Nah, kanker itu kalau seandainya dari ciri-cirinya sebenarnya teman-teman, kalau masih stadium-stadium awal atau masih kecil gitu ya, itu nggak kelihatan gejalanya. Biasanya kelihatan itu kalau dia sudah semakin lebih besar. Apa aja yang mungkin yang bisa kita temukan? Bisa kita ngerasain yang namanya ada benjolan yang nggak lazim. Harusnya kan kita nggak ada benjolan-benjolan ya, tapi ini kok ada benjolan yang nggak lazim. Contohnya, mungkin di leher kita kok ada benjolan, atau di tangan ada benjolan, atau di lutut kita ada benjolan, tapi nggak lazim. Ya, tidak lazim ada benjolan di sana. Itu juga kita patut mencurigai, jangan-jangan itu adalah suatu tumor dan harus dipastikan apakah tumornya ganas atau jinak. Lalu biasanya juga bisa juga ya kita temukan adanya perubahan pada kulit di area benjolan tersebut. Ya, biasanya kan kalau kulit kita ya rata aja gitu kan dengan area kulit lainnya gitu, sama-sama aja. Tapi biasanya di area yang ada benjolannya tersebut, itu kulitnya juga agak berubah gitu ya. Bisa kemerahan, bisa ada berundul-berundul, macam-macam. Ya, ada ruamnya. Terus juga biasanya juga kita bisa menemukan juga masalah pada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu posisinya di mana aja? Di area-area lipatan tubuh kita. Lipatan leher, ya, terus ketiak, dan juga selangkangan. Nah, kalau di area-area tersebut, itu ada terasa benjolan, bahkan benjolan tersebut pun nyeri, itu kita harus antisipasi juga, itu adalah kanker. Lalu bisa juga nih berat badan turun, tapi nggak ada sebabnya. Nggak lagi diet, nggak lagi jaga makan, nggak lagi kurang makan, gitu ya. Tapi berat badannya itu turun drastis tanpa sebab. Ini juga kita harus antisipasi. Dan bisa juga kita mengalami batuk atau sesak nafas yang berkepanjangan. Padahal kita udah minum obat berbulan-bulan, segala macam obat udah kita minum, nggak membaik juga batuknya. Ini juga kita harus antisipasi. Ya, slide. Lalu kita juga bisa juga yang cukup sering juga ya yang dialami, salah satu tanda-tandanya adalah adanya memar ataupun perdarahan yang nggak normal. Nah, contohnya tiba-tiba nih lebam-lebam badannya gitu ya, padahal nggak lagi kepentok, nggak lagi terantuk gitu kan, atau mimisan. Mimisan kalau mungkin kita mimisan pas lagi kecapean atau lagi kepanasan itu mungkin wajar, karena kan biasanya mimisannya cuma ya sekali, 2 kali gitu pada saat itu aja.
Nah, tapi ini terjadi mimisannya kok sering ya. Padahal kita lagi nggak capek, lagi nggak panas-panasan, tapi terjadi mimisan. Ini juga kita harus antisipasi. Dan biasanya juga tentunya ada nyeri di salah satu bagian tubuh yang dicurigai tadi juga ya ada kankernya. Terus biasanya kita juga mengalami terlihat pucat, lemas, gampang capek. Kalau umpamanya kita ada masalahnya di pencernaan, mungkin kankernya di area saluran pencernaan, contoh kayak kanker usus, kanker lambung, itu biasanya juga bisa mengalami gangguan pada buang air ya. Dan biasanya juga yang satu ini biasanya kelihatannya sepele, tapi harus kita antisipasi, yaitu demam yang terus berulang gitu ya. Kita kok sering banget ya kena demam, gampang banget kena demam gitu, padahal kita lagi nggak masuk angin, biasanya kan bahasanya ya, lagi nggak flu, lagi nggak habis hujan-hujanan, tapi dikit-dikit demam, itu juga kita harus antisipasi. Slide. Nah, kalau kita menemukan nih gejala-gejala tersebut, yang harus kita lakukan apa? Ya, biasanya pertama-tama yang pasti kita datang ke dokter dong, kita berobat ya, kita kasih tahu gejala kita apa aja semuanya. Nah, kalau kira-kira dokter mencurigai ke arah sana, itu pertama yang dilakukan adalah melakukan tes laboratorium terlebih dahulu. Tes ini bisa dilakukan biasanya pemeriksaan darah maupun pemeriksaan urin. Ya, dari situ nanti bisa dilihat tuh kalau mungkin melakukan pemeriksaan darah bisa dilihat dari CA125-nya, itu adalah salah satu tumor marker. Nah, itu bisa dilihat juga di sana ya. Terus juga bisa juga nanti kalau seandainya udah diduga nih, wah kayaknya arahnya kayak bener nih ada kanker gitu ya. Ada positif ada suatu sel tumor ganas di sana. Nah, biasanya dilakukan tes pencitraan selanjutnya. Nah, ini untuk lebih melihat lebih spesifik besaran atau lokasi posisi dari si kankernya tersebut. Sekaligus juga untuk menentukan apakah dia arahnya kemungkinannya ke jinak atau ke ganas dan sudah stadium berapa. Nah, ini biasanya bisa dilakukan bisa dilakukan pemeriksaan ronsen atau bisa USG juga, atau biasanya memang yang paling efektif adalah CT scan atau MRI. Nah, baru nih nanti untuk benar-benar memastikan dia adalah suatu sel yang ganas, itu kalau dulu tuh biasanya kita memang melakukan yang namanya biopsi gitu ya. Tapi memang sekarang biopsi ini nggak begitu populer karena untuk melakukan biopsi pun sama seperti melakukan operasi pada umumnya gitu ya. Jadi akan dibius, terus nanti diambil sampelnya. Jadi secara biaya harganya jadi malah biayanya tuh jadi mahal banget gitu ya, jadi terlalu mahal. Dan biasanya biopsi itu kan diambil sebagian gitu, dicoel sedikit gitu ya, jaringan dari si yang diduga si sel kanker tersebut. Nah, itu biasanya malah bisa mencetuskan, malah jadi membuat si sel kankernya malah jadi berkembang lebih agresif. Makanya biasanya ini jarang dilakukan. Biasanya dilakukan sampai tes pencitraan aja, CT scan atau MRI, lalu ditentukan sudah stadium apa. Nah, nanti baru biasanya kalau seandainya memang masih memungkinkan dilakukan operasi, itu biasanya langsung dilakukan operasi pengangkatan, dan dari semua yang diangkat itulah yang langsung dilakukan lab patologi anatominya untuk menentukan apakah itu ganas ataupun jinak. Slide. Nah, tentunya nggak enak ya teman-teman ya, menderita kanker itu nggak enak banget. Jangankan kanker, tumor jinak aja nggak enak, apalagi yang tumor ganas seperti kanker ini. Gitu kan, mungkin teman-teman di sini adalah ya mungkin kerabatnya atau mungkin saudaranya yang penderita kanker. Nggak happy ya kan? Nggak happy. Tidak ada orang yang senang kalau dia tuh menderita kanker gitu. Biasanya tuh memang pasti membuat depresi. Makanya kenapa penting banget untuk kita kalau bisa jangan deh sampai kena gitu ya. Caranya gimana? Kalau bisa teman-teman melakukan cek kesehatan secara berkala ya. Lakukan medical check up. Cuman memang sih di sini tuh kita agak-agak males ya melakukan medical check up ini ya. Baik dari segi harga biayanya, kita males ngeluarinnya. Dan kedua, kayak kemarin nih kata-kata yang teman-teman yang di kantor takut ya, takut menerima kenyataan kalau ternyata tuh kita tuh sakit gitu kan. Nah, padahal sebenarnya
kalau seandainya kita semakin dini mengetahui gitu ya, semakin dini kita mengetahui kalau ternyata kita memiliki sel kanker, maka penanganannya akan jauh lebih mudah dan tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Ya, lalu selain itu juga bisa kita lakukan hal-hal lain juga ya, seperti mempertahankan berat badan yang sehat ya, yang ideal, dan usahakan kita untuk aktif secara fisik ya, jangan ngendon aja gitu ya. Jadi aktif bergerak, kalau bisa olahraga lebih bagus ya. Mulai dengan diet yang lebih sehat juga ya. Makan nggak cuma asal kenyang, tapi pilihlah makanannya itu isinya itu yang lebih bergizi dan memiliki kalori yang seimbang. Lalu jangan lupa ya, jangan kerja terus-terusan ya, cari duit boleh ya, tapi jangan lupa istirahatnya. Karena kan teman-teman juga kan cari duit yang kencang, yang banyak, tentunya pengennya buat dinikmatin kan, bukan buat berobat ya kan. Makanya jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup. Dan yang nggak kalah penting tapi jauh lebih susah sebenarnya dibandingkan yang lainnya, yaitu adalah ini dia, mengelola stres ya. Mengelola stres karena memang in the end stres itu adalah yang paling sulit. Kita jaga makan bisa, jaga berat badan bisa, olahraga bisa, yang lain-lain segala macam bisa, tapi kadang-kadang tuh sangat susah banget untuk menjaga supaya nggak gampang stres gitu ya. Padahal stres ini justru sangat memberi kontribusi dalam penyakit kanker ini, karena pada saat kita stres itu kita akan memproduksi yang namanya hormon kortisol, dan itu adalah makanannya dari si sel kanker gitu ya. Makanya penting banget untuk mengelola stres supaya produksi hormon kortisol kita rendah dan kita nggak kasih makan sel kanker yang mungkin ada di dalam tubuh kita. Lalu kita juga bisa nih menjaga juga ya, kurangin merokok lah, kalau bisa malah berhenti, karena kan itu kan ya racun, ya kan? Racun radikal bebas. Kita sama aja masukin radikal bebas lagi, ya kan? Nah, tentunya itu dia tadi seperti yang saya katakan. Pada dasarnya langkah-langkah pencegahan ini gampang-gampang susah kita lakukan, ya. Biasanya ada aja yang berat untuk kita lakukan, termasuk salah satunya tadi kelola stres ya. Makanya kalau bisa kita memang mengimbanginya, imbangin. Apa yang kita nggak bisa, kita imbangin, kita tutup dari sisi yang lain. Yaitu apa? Makan banyak buah-buahan dan sayur ya. Tujuannya apa? Karena itu adalah sumber antioksidan. Yang paling penting teman-teman adalah asupan antioksidan yang tinggi. Karena apa? Tadi yang kayak saya katakan, yang menjadi masalah, yang membuat ini jadi bermasalah adalah radikal bebas. Dan untuk penangkal radikal bebas adalah antioksidan. Slide. Nah, mungkin ini juga teman-teman udah familiar ya soal stadium kanker. Kalau kita ngomongin kanker tuh erat-erat hubungannya dengan stadium. Kalau umpamanya dia masih kategori stadium 1, yang dikatakan stadium 1, itu dia ukuran sel kankernya itu masih kecil, ya. Masih kecil, biasanya bahkan ukurannya itu masih kurang dari 5 cm, ya masih di bawah 5 cm. Jadi masih kecil banget. Ya, dan dia belum menyebar ke bagian tubuh lain. Kalau dia sudah lebih dari 5 cm, ya, itu dia sudah masuk dalam kategori stadium 2. Nah, biasanya kita nih kalau yang lebih sensitif ngerasa, itu biasanya sudah masuknya di stadium 2. Kalau stadium 1 itu jarang banget dia menimbulkan gejala. Baru di stadium 2 lah baru mulai nih ada gejala-gejala demam lah, masalah di pencernaan lah, atau apapun deh gitu, nyeri lah ya, atau ada benjolannya lebih terasa, yaitu lebih teraba, itu biasanya di stadium 2. Slide. Nah, kalau dia sudah kena bahkan sampai ke kelenjar getah bening yang di dekat dari organ tersebut, yang paling dekat dari si sel kanker tersebut, itu berarti sudah masuk ke dalam stadium 3, ya. Jadi makanya kalau umpamanya teman-teman bahkan udah ngeraba ke kelenjar-kelenjar getah bening, bahkan sudah ada benjolannya, itu kemungkinan besar sudah masuk stadium 3. Nah, kalau umpamanya stadium 4, ini dia yang paling berat ya. Jadi dia itu sudah mengalami yang namanya metastase jauh, atau dia itu sudah menyebar ke organ lain yang posisi organ itu jauh dari asalnya. Contoh, umpamanya kankernya itu kanker payudara gitu ya. Nah, itu dia kalau dimasukin stadium 4, itu dia berarti sudah menyebar tuh udah jauh ke organnya, bisa ke organ otak.
Kan jauh ya dari payudara ke otak ya. Itu sudah masuk kategori stadium 4. Slide. Nah, apa pentingnya kita tahu stadium tersebut? Karena nanti itulah yang akan menentukan pengobatan itu bisanya yang mana. Nah, pada dasarnya yang paling basic pengobatan itu yaitu kemoterapi, operasi, dan radioterapi ya. Pada dasarnya itu. Tapi memang kan sekarang teknologi sudah semakin berkembang ya, teknologi medis semakin berkembang. Jadi ada beberapa metode-metode pengobatan kanker lainnya. Seperti bisa ada transplantasi sumsum tulang, ada imunoterapi, ada terapi hormon, targeted drug therapy, dan macam-macam lagi ya. Tapi rata-rata pengobatan-pengobatan ini itu tetap didampingi dengan yang namanya terapi paliatif. Kenapa? Karena biasanya yang namanya pengobatan kanker itu dia mengalami yang namanya efek samping yang lumayan berat ya. Seperti contohnya mungkin teman-teman familiar ya, kemoterapi itu kan kalau kita di kemo baunya mual ya kan, mual, rambut rontok, kulit hangus dan segala macam. Belum lagi sama depresinya. Nah, makanya kenapa biasanya didampingi dengan terapi paliatif yang gunanya adalah untuk meringankan efek-efek samping dari pengobatan utamanya. Slide. Ini dia memperkenalkan salah satu alternatif kita yaitu cocoa flavanol. Ada original sweet dan juga DTM with L-arginine. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, flavanol ini adalah bagian dari polifenol. Nah, polifenol itu sudah terkenal banget dengan fungsi utamanya yaitu sebagai antioksidan. Cuman ini ada suatu manfaat tambahan di sana karena kebetulan ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa ternyata juga terbukti secara klinis itu punya manfaat juga untuk fungsi kardiovaskular sehingga dalam konsumsinya dalam jangka pendek itu bisa terjadi yang namanya dilatasi pembuluh darah dalam beberapa jam setelah mengkonsumsi flavanol pada kokoa. Cuman itu dia ya. Untuk mendapatkan flavanol pada kokoa juga nggak gampang karena biasanya dalam proses pengolahan kokoa itu sendiri pun itu justru malah cenderung merusak kandungan flavanolnya. Nah, jadi sehingga membutuhkan suatu metode yang khusus supaya kandungan flavanolnya nggak rusak sehingga bisa kita dapatkan dengan kadar yang tinggi. Slide. Nah, untuk terapi kokoa sendiri sebenarnya sudah banyak banget dilakukan ya, sudah mulai banyak dilakukan untuk kanker itu sendiri karena memang ternyata itu dia ya. Dia mau memberikan kontribusi antioksidan ya, di mana itu merupakan yang dibutuhkan yang paling utama dalam kasus kanker ini ya, untuk menangkal radikal bebas yang bisa memicu aktivitas atau inisiasi dari si kanker tersebut. Jadi memang kandungan kakao dan komponen fenolik utamanya, di mana dia melalui kandungan antioksidan dan antiinflamasinya ini, itu bisa mencegah atau memperlambat perkembangan inisiasi berbagai jenis kanker. Ya, seperti kanker prostat, kanker hati, kanker usus besar, leukemia, dan lain-lain. Karena tadi seperti saya katakan, intinya adalah kalau bisa kita cegah itu bahkan di tahap inisiasinya. Jangan sampai pada saat terjadi pembelahan sel, ya, pengkopian DNA itu terjadi penyimpangan gitu. Karena dari penyimpangan satu sel aja, ini bisa berkembang menjadi lebih banyak sel lagi. Lalu juga selain itu, flavanol pada kokoa juga ditemukan dapat mengurangi peradangan karena dia punya efek anti-inflamasi dan juga bisa memodulasi respon imun dan mendukung serta memulihkan fungsi normal dari sel tersebut. Jadi supaya si sel-sel yang menyimpang tadi itu bisa dihancurkan dan sel-sel yang sehat itu bisa lebih diperkuat untuk memproduksi sel-sel sehat lainnya. Slide. Selain itu juga asupan harian flavonoid juga dapat membuat perubahan yang menguntungkan pada mikrobiota usus kita, di mana ini akan berperan untuk meningkatkan imunitas ya, sehingga bisa membantu dalam mengurangi resiko kanker dan juga menormalkan fungsi vital pada tingkat sel kita. Dan ekstra kakao yang diperkaya dengan posyanidin ini juga bisa menghambat pertumbuhan sel pada fase pertumbuhan kankernya juga. Jadi tidak hanya tadi ya mencegah inisiasinya, tapi juga bagi sel-sel yang sudah terlanjur terbentuk pun itu bisa dihambat pertumbuhannya. Slide.
Nah, selain itu juga flavonoid sendiri punya manfaat protecting ya, perlindungan sehingga dia bisa mencegah kerusakan DNA pada proses coping ya, pengkopian tadi itu. Yang biasanya ini dirusak oleh radikal bebas ataupun agen-agen karsinogenik lainnya dengan cara memodulasi enzim yang terkait dengan stres oksidatif gitu ya. Jadi supaya jangan sampai nih radikal-radikal bebas atau agen-agen karsinogenik tadi itu malah bisa merusak DNA sehingga DNA yang dikopi jadi menyimpang. Lalu juga bahkan ada penelitiannya juga ya, di mana pada pasien-pasien kanker yang range usia 60 sampai 83 tahun yang mengkonsumsi coklat yang mengandung kadar setidaknya 55% kakao setiap hari selama 4 minggu sebanyak 25 gram sebagai pengobatan paliatifnya ya, sebagai pendamping kemoterapi, operasi atau radioterapi, ini ternyata memberikan efek manajemen yang tepat baik dari efek fisik, psikososial, dan juga spiritual. Jadi ini sangat membantu banget untuk mengurangi penderitaan dan juga meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Sehingga ini juga akan memberikan efek positif pada hasil pengobatan utamanya. Slide. Selain ada flavanoid, ada juga L-arginine. Arginine ini adalah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang basically itu gunanya untuk nanti metabolisme sel ya, metabolisme sel. Bisa kita dapatkan di makanan kita sehari-hari seperti daging, ikan, ayam, produk olahan susu, dan juga kacang-kacangan. Slide. Yang unik dari arginine ini dibandingkan asam amino lainnya adalah kalau dibutuhkan, itu dia bisa diubah menjadi nitric oxide yang berperan dalam pelebaran pembuluh darah kita. Karena biasanya seharusnya itu dilakukan oleh nitric oxide sendiri yang dihasilkan oleh sel endotelium di pembuluh darah kita. Cuman kadang-kadang nih banyak dari kita udah punya pembuluh darah itu justru malah yang udah pada rusak. Sel endoteliumnya banyak yang rusak. Sehingga ini akan mempengaruhi produksi nitric oxide. Nitric oxide itu jadi kurang sehingga ini akan menyebabkan kita punya pembuluh darah jadi kaku. Nah, ini bisa di-cover sementara oleh arginine. Slide. Nah, ini dia ya, yang membedakan antara coklat kita dengan coklat lainnya. Coklat kita yang diproduksi khusus oleh Barry Callebaut ini sudah memiliki paten metode ekstraksi, di mana proses yang mereka gunakan itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% dari kadar flavonoid kakao yang ada secara alami. Slide. Lalu tentunya sudah ada banyak juga ya studi klinis. Ini ada salah satu yang dipatenkan itu yang berhubungan dengan kanker prostat. Jadi dari hasil studi klinis ini ternyata ekstraksi kokoa bisa bermanfaat untuk terapi masalah prostat termasuk menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Slide. Kalau kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, ini kita sudah bisa mengklaim ya manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah sehingga kita bisa mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya pada dasarnya nih buat teman-teman kalau kita yang buat maintenance ya, bisa konsumsi yang original ataupun sweet itu 5 gram sehari. Sebenarnya itu cukup. Atau bisa juga konsumsi yang DTM itu biasanya 2 saset per hari untuk booster selama 2 minggu pertama, lalu dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance. Tapi kalau kita berhubung kasusnya adalah tentang cancer, biasanya saya menganjurkan kalau mau minumnya yang original itu minumlah 15 gram setiap hari minimal. Lebih banyak lebih bagus. Karena biasanya itu dia ya. Karena kan kita tujuannya adalah untuk menangkal radikal bebas. Sehingga kita biasanya membutuhkan lebih banyak ya, lebih banyak nutrisi antioksidan di sana. Gitu. Terima kasih. Jadi kita cegah kanker ya sebelum terlambat. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Wow, luar biasa sekali ya, Bapak Ibu ya, manfaat flavanol untuk penderita kanker. Nah, memang sebelumnya juga apa sudah dari Kalebo sendiri ya, salah satu manajernya di Asia Pasifik itu
mengatakan ya dok ya bahwa memang ada saudaranya nih yang mengalami kanker payudara gitu. Jadi memang setelah dibantu dengan konsumsi flavanol gitu ya, setelah dicek kembali itu sampai bingung bahwa memang sudah dinyatakan bersih ya dok ya atau memang sudah tidak terdeteksi kanker payudaranya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya bacakan chat di sini sudah banyak ya dok ya chat dari member. Cuman saya membacakan dulu mengenai promo dan juga acara-acara FI di tahun 2023. Oke, baik. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, ya bisa langsung menghubungi nih di nomor WhatsApp kami di 0878 1706 6067. Namun ini hanya untuk chat saja ya Bapak Ibu ya, tidak berlaku untuk via telepon. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official. Kemudian ada juga Instagramnya nih, mungkin yang lebih aktif di Instagram, ada juga di @foreverhealthy.id. Atau Bapak Ibu ada yang aktif juga nih di Facebooknya, bisa langsung mengikuti Facebook kami di Forever Healthy Indonesia dan Telegram FI Official. Atau Bapak Ibu ada yang lagi ngikutin tren TikTok nih ya, bisa langsung memfollow TikTok kami di @foreverhealthy.indonesia. Nah, untuk promo ya, kita annual rank promo 2022 eh, Star dan Warrior itu double reward dan juga Elite 2022 dan 2000 sampai 2023 kita akan ada trip ke USA sampai dengan 10 hari. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, new annual rank promo di tahun 2003 ini ya. Luar biasa sekali ya. Hadiahnya ada emas, kemudian mobil ya, mobil Innova, kemudian juga ada Mitsubishi Expander. Nah, untuk info lebih lengkapnya lagi, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini. Nah, kemudian kita juga ada trip nih, jalan-jalan ke Bangkok ya. Siapa yang pengen ke Bangkok? 5 hari 4 malam. Ini sudah kita mulai dari tanggal 1 Januari sampai nanti tanggal 31 Desember 2023. Nah, Bapak Ibu cukup dengan mengumpulkan 8.500 CV dan juga 60 poin bisa langsung jalan-jalan gratis ke Bangkok bersama FAI. Atau ada juga nih yang mau jalan-jalan ke Dubai ya. 7 hari 6 malam. Periodenya juga sudah kita lakukan dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2023. Nah, ini Bapak Ibu cukup mengumpulkan 25.000 CV dan juga 100 poin sudah bisa jalan-jalan ke Dubai gratis bersama FAI. Atau Bapak Ibu juga ada yang ingin umroh nih ya, tahun ini semoga bisa umroh ya, atau bisa juga trip ke Eropa ya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, FAI bisa mewujudkannya, yaitu mudah sekali dengan mengumpulkan 75.000 CV ya, dan juga 150 poin. Dan ini kami tunggu sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang ingin datang ke kantor nanti hari Sabtu, kita juga ada business preview yang akan dibawakan oleh Ibu Mary selaku marketing manager FAI. Business previewnya akan dimulai jam 2 siang di kantor pusat FAI, Gedung Kosa Tomang, Jakarta Barat ya. Jadi Bapak Ibu jika ada yang ingin membawa calon membernya nih, bisa nanti dibantu dijelaskan oleh Ibu Mary. Nah, baik, itu dia Bapak Ibu mengenai promo terbaru kami ya, luar biasa sekali. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru tahu ya, makanya tadi juga sudah kami jelaskan. Tapi nanti kalau ada yang sekiranya masih bingung persyaratannya bisa langsung menghubungi yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini ya, atau bisa juga menghubungi customer relation kami untuk mengetahui syarat dan prasyarat dari promo-promo yang tadi FI berikan.
Oke, baik. Dokter, sebelum saya ke chat, mungkin saya akan memutarkan salah satu video ya, yang memang sebelumnya kemarin hari Selasa sudah diumumkan lomba pemenang video ya, Dok ya. Juara satunya adalah Ibu Kartika. Mungkin ada Ibu Kartika di sini ya? Oh, ada. Oke. Oke, baik Bu Kartika, mungkin boleh saya izin ya untuk memutarkan video Ibu ya, bahwa Bu Kartika ini sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bu Kartika karena sudah berhasil memenangkan lomba video Flavanol. Hadiahnya mendapatkan 6 juta dan juga ditambah satu paket platinum ya. Mungkin kita bisa lihat bersama-sama ya Bapak Ibu ya untuk video dari Bu Kartika. Oke, mungkin Bapak Ibu ada kendala di video, nanti saya akan coba ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Kita bacakan dulu pertanyaannya ya Dok ya, satu pertanyaan dari Bu Sudarsi. Assalamualaikum, selamat malam Bu Dokter. Teman saya habis minum DTM, jadi sering makan dan berat badannya tambah naik, tapi merasa fit badannya. Gimana nih Dok? Dia jadi takut obesitas. Iya, nah ini memang tantangan ya. Kalau ini sebenarnya sih lebih kepada faktor psikis. Makanya kenapa saya lebih anjurkan kalau buat teman-teman yang memang ada tujuan yang mau buat diet, itu lebih menganjurkan arahnya lebih ke flavanol original karena dia rasanya pahit. Rasa pahit tersebut itu akan membuat kita tuh jadi lebih kurang untuk selera makan gitu ya, lebih bisa membantu kita juga untuk menahan selera makan. Kalau yang ada manis-manisnya seperti DTM atau sweet itu memang dia akan tetap sama ya, sama seperti yang original, itu dia akan tetap membantu meningkatkan metabolisme tubuh untuk membakar lemak, tapi kita juga jadi pengen makan karena kan terkena dengan rasa manisnya gitu ya. Jadi buat yang pengen diet, kalau tapi pengen tetap makan yang manis-manis, itu tuh jadi lebih menantang untuk menahan selera makannya jadinya. Gitu. Tapi memang kan badan tetap terasa jadi lebih fit. Paling kalau seperti ini, kalau memang benar-benar maunya yang DTM, nggak mau yang original, boleh-boleh aja. Tapi harus lebih bisa menahan selera makannya ya. Selera makannya tetap harus dibantu untuk ditahan juga, dan juga lebih bantu lagi untuk olahraganya supaya berat badannya nggak makin naik gitu ya. Kalau sebenarnya sih asalkan tetap mengkonsumsi rutin DTM-nya itu bisa tetap terjaga, nggak jadi obesitas, tapi tetap seperti yang saya katakan ya, walaupun ketoaflavanol akan membuat kita pembakaran lemaknya itu jadi lebih efektif, tapi kalau tetap aja masuknya banyak, ya sama-sama aja sih, ibaratnya gitu ya. Jadi tetap harus dari kitanya juga ikut menjaga, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi memang harus perhatikan kalori yang masuk ya, Dok ya, dan juga bisa dikeluarkan juga ya, Dok ya, energinya mungkin salah satunya dengan melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Baik Bapak Ibu, karena tadi saya sudah janji akan memutarkan videonya, kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya, bahwa Bu Kartika menjadi pemenang juara satu lomba video kreatif Lavano. Di usia saya yang hampir 53 tahun ini, tentu saja banyak sekali penyakit yang sudah menghampiri hidup saya. Saya adalah salah satu pasien dokter jantung. Saya mengalami pembengkakan di otot jantung diakibatkan dari hipertensi saya. Pada bulan Maret tahun lalu, saya terkena COVID. Dan ini yang mempertemukan saya dengan coklat. Pada bulan Mei, efek dari COVID itu, kaki kiri saya mulai kebas dan tidak berasa. Kemudian pada bulan Juni, saya mengalami kebas juga di kaki kanan saya. Selama proses itu, ternyata saya mulai lupa akan beberapa nama benda. Setiap kali berbincang dengan anak-anak, saya tiba-tiba terdiam dan bingung apa yang saya lakukan saat ini. Sampai anak saya mengatakan, "Mami kenapa selalu begitu setelah terkena COVID?" Ternyata COVID berefek panjang terhadap hidup saya.
Setelah saya konsultasi ke dokter, ternyata dicurigai ada 3 titik penyumbatan dalam tubuh saya. Kemudian saya bertemu dengan flavanol. Inilah yang menyelamatkan hidup saya. Karena apa? Karena saya rutin minum flavanol ini, 2 box saya minum, kaki saya sudah mulai berasa lagi. Dan saya mulai ingat nama-nama benda yang sempat saya lupakan. Bonusnya Bapak Ibu, saya yang sejak kecil alergi terhadap susu dan bayam, sekarang sudah bisa minum susu dan bayam. Yang kedua, saya yang biasanya tensi di atas 150/100, sekarang sudah di bawah 130/80. Dan yang lebih istimewanya lagi, di usia saya yang 53 ini, kebersamaan saya bersama suami, aktivitas malam kami semakin berkualitas dan berkuantitas. Berbaiknya untuk kita para wanita yang sudah berusia di atas 50 tahun yang sudah memasuki masa prameno dan menopause, saya punya kabar baik untuk Anda. Saya juga mengalaminya. Ternyata setelah saya konsumsi DTM dalam wujud saset seperti ini, sekarang kulit saya menjadi lebih lembab. Dan area kewanitaan saya menjadi lebih lembab dan lebih lembut lagi. Ternyata memang DTM ini sangat bagus untuk kita wanita di usia 50 tahun ke atas. Terima kasih PT Forever Healthy Indonesia dengan produknya yang amat sangat keren, yaitu Cocoa Flanol dan Flanol DTM yang saya konsumsi, yang sudah menjaga kesehatan kami sekeluarga. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. eh Terharu ya dok ya. Oke, luar biasa sekali, keren banget videonya Bu Kartika ya. Jadi makanya memang Bu Kartika berhak menjadi pemenang juara 1 lomba video kreatif. Sekali lagi kita berikan ucapan selamat kepada Bu Kartika ya. Oke, semoga Ibu Kartika dan keluarga tentunya sehat selalu dan tetap rutin konsumsi flavanol ya. Baik, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab lagi ya dok ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Hendrik nih. Dok, kalau terjadi infeksi bakteri di darah itu gimana? Infeksi bakteri di darah ini apakah maksudnya sepsis kah? Atau infeksi di salah satu organ tubuh, tapi menyebabkan leukosit kita naik? Nah, ini beda, soalnya beda banget ya. Kalau seandainya, karena biasanya gini, kalau infeksi itu yang masih di dalam organ tubuh kita, itu infeksinya nggak di dalam darah, tapi di dalam organ tubuh. Nah, cuman kenapa biasanya kita lakukan tes lab ya, diambil darah, karena biasanya nanti kita akan melihat reaksinya adalah leukositnya akan meningkat di sana. Itu artinya ada infeksi bakteri, tapi infeksi bakteri bukan di dalam darah. Tapi kalau umpamanya dia memang sepsis ya, berarti infeksi bakterinya itu di dalam darahnya itu sendiri. Nah, ini jauh lebih berat kondisinya ya, sangat berat sekali. Dan sepsis itu penanganannya itu udah lebih kompleks ya, sudah jauh lebih kompleks, dan biasanya kondisi pasiennya juga bahkan sudah biasanya seringnya itu malah nggak sadar, penurunan kesadaran biasanya kalau pasien yang mengalami sepsis. Kalau seandainya mengalami infeksi bakteri di organ saja, itu boleh konsumsi flavanol ya, nggak apa-apa. Minum flavanol supaya bisa membantu juga meningkatkan efektivitas dari si antibiotiknya dalam menangani bakteri tersebut, dan juga bisa lebih memproteksi sel-sel yang masih sehat dan juga mempercepat gitu ya, menstimulasi regenerasi selnya untuk menggantikan sel-sel yang rusak akibat dari bakteri tersebut. Tapi lain case-nya kalau seandainya infeksi bakterinya di darah itu sendiri alias sepsis. Kalau itu memang nggak bisa ya, jangan diberikan flavanol, sebaiknya tidak diberikan flavanol karena di situ udah fokusnya adalah hanya untuk menangani bakteri di dalam darah aja
gitu, fokus di situ aja. Jadi lebih baik sih saya tidak menganjurkan untuk pemberian flavanol untuk kasus sepsis ya. Beda cerita kalau umpamanya infeksi bakteri di organ lain itu masih boleh. Oke? Dan itu dia ya, perlu dicatat flavanol itu bukan antibiotik ya, bukan antibiotik. Jadi bukan berarti nih kalau teman-teman yang nanti kena infeksi bakteri terus minumnya maunya flavanol aja, nggak pakai antibiotik, yang nggak bisa juga ya. Ingat, flavanol itu bekerjanya adalah pada sel tubuh kita ya, bukan pada bakterinya gitu. Nanti yang bakterinya itu yang berperan adalah si antibiotik gitu. Jadi memang mereka punya tempat kerja masing-masing gitu. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Enda ya. Selamat malam, Dokter Winda. Usia 80 tahun, di ICU hampir 1 bulan. Satu ginjalnya udah ketutup kista. Satu ginjalnya lagi sisa sedikit yang belum ketutup kista. Kulit tumbuh luka-luka seperti terbakar yang isinya darah, infeksi seluruh tubuh, dan racun sudah sampai ke otak. Apakah flavanol masih bisa diberikan? Karena cairan yang dikonsumsi setiap hari itu dibatasin, Dok. Mohon petunjuk, terima kasih. Oke, kalau untuk kasus seperti ini juga sebenarnya sih saya rasa ya, karena ini udah cukup berat ya. Apalagi kan posisi pasien juga sudah di ICU dengan usia udah 80 tahun. Nah, biasanya kalau kasus seperti ini, pada dasarnya akan kembali, bukan soal masalah kita bisa kasih flavanol atau enggak ya, tapi apakah si tubuh pasien tersebut masih bisa merespon flavanol masalahnya. Saya sih, agak sangsi ya, melihat dari faktor usianya sudah cukup banyak, dan kedua ginjalnya juga sudah mulai mengalami gagal ginjal, sehingga di sini sudah mulai, infeksi ya, infeksi seluruh tubuh, terus juga racun juga, tingkat racun di dalam darahnya juga sudah mulai tinggi dan sampai udah kena ke otak, berarti biasanya ini sudah disertai dengan penurunan kesadaran juga. Biasanya kalau udah kayak gini kondisinya juga pasien juga udah susah minum konsumsi flavanolnya, ya kan. Kita nggak mungkin ngasih DTM, ya bisa kesedak dia kalau kayak gini, apalagi kalau lagi penurunan kesadaran. Kita cuma bisa kasih harus yang original kalau seperti ini. Itu kan. Apalagi kan di sini kebetulan konsumsi cairan juga udah dibatasin. Itu pun sebenarnya bisa sih, tetap bisa kita berikan. Cuman kalau saya bayangkan nih ya, situasinya di ICU nggak memungkinkan gitu. Saya nggak yakin apakah pasiennya masih sadar kalau kondisinya seperti ini. Kalau dia pasiennya tidak sadar, otomatis berarti dia kalau mau masukin makanan itu lewat NGT, selang, ya kan? Lewat selang. Sedangkan di sini sedang ada pembatasan cairan. Berarti kan kalau begitu kita kasih flavanolnya itu juga kan akan kita berikan harus kita cairkan gitu kan. Hanya bisa kita kasih flavanol, baik flavanol original atau DTM, tapi dua-duanya sama-sama harus kita encerin gitu ya. Kita larutkan dengan air. Tapi karena berhubung ada pembatasan cairan, airnya pun jadi nggak banyak, terpaksa harus kita bikin kental. Dan kalau kita masukin kental ke dalam ke dalam selangnya, itu cuma ngotor-ngotorin di selang doang gitu, nggak masuk gitu. Sama aja sih menurut saya sih nggak efektif ya. Karena lihat dari situasinya, kondisi ini saya membayangkan kondisi si pasiennya gitu ya. Kecuali beda cerita kalau pasiennya masih sadar. Kondisinya pasiennya masih sadar, masih bisa makan, nah itu mungkin masih bisa kita berikan flavanol. Tapi kalau kondisi pasiennya sudah tidak sadar sih saya tidak rekomen. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas Bu Enda ya, dan semoga downline-nya ini yang mengalami masalah kista bisa segera teratasi. Selanjutnya dari Bumi ya. Selamat malam Dokter Winda, teman saya sedang menjalani kemo nih, pas banget ya Dok ya kasusnya ya. Bisakah minum produk dari FHI?
Justru boleh banget, sangat direkomendasikan. Seperti tadi saya katakan, kemoterapi itu kan adalah terapi kanker utamanya, ya kan, terapi utama untuk kankernya. Nah, tapi terapi utama ini juga baiknya didampingi dengan terapi paliatif. Nah, untuk terapi paliatifnya bisa diberikan flavanol. Jadi flavanol ini nanti akan membantu untuk meringankan efek-efek samping akibat dari kemoterapinya. Karena sifat antioksidan pada flavanol itu bisa membantu untuk memproteksi sel-sel sehat pada saat di kemoterapi. Karena kan kalau di kemoterapi itu kan seluruh sel kan dihantam gitu ya. Nggak cuma sel kankernya aja, tapi sel sehat juga dihantam juga. Itu yang mengakibatkan eh, jadi terjadi kerusakan sel gitu kan, sehingga mengakibatkan timbulnya efek-efek yang tidak enak gitu ya, seperti mual, muntah, rambut rontok, terus habis itu kulitnya hangus ya. Itu kan sel-sel sehat semua yang awal yang sehat jadi berusakan gitu selnya. Nah, dengan konsumsi flavanol itu bisa antioksidan ya, bisa membantu untuk memproteksi ya, memproteksi sel-sel yang masih sehat supaya supaya dampaknya minimal dari si kemoterapi tersebut, sehingga kerusakan sel bisa lebih minimal, gejala juga bisa jadi lebih ringan. Selain itu juga kandungan pada coklat, karena flavanol kita ini kebetulan dari coklat juga, sehingga dia mendapatkan manfaat dari coklat itu sendiri juga, nggak cuma sekedar flavanolnya aja, tapi gizi-gizi lain atau manfaat-manfaat lain dari coklat tersebut juga didapatkan. Kita tahu coklat itu merupakan salah satu antidepresan alami. Orang kalau makan coklat itu moodnya jadi lebih bagus. Nah, ini juga sangat bantu banget untuk dari sisi psikis ya, psikis dan spiritual dari si pasien tersebut juga ya, sehingga dia itu bisa tidak depresi gitu ya, bisa lebih happy, moodnya lebih bagus, bisa menekan produksi hormon kortisol, di mana itu akan sangat membantu banget untuk keberhasilan pengobatan kemoterapinya nanti gitu. Nanti untuk dosisnya boleh minum, kalau saya sih lebih rekomen yang original ya, supaya kadar antioksidannya itu bisa jauh lebih tinggi gitu ya. Dan minumnya itu minimal 15 gram setiap hari. Kalau bisa lebih bagus ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Luar biasa ya. Jadi memang juga sudah terbukti ya bumi ya bahwa memang flavonoid ini juga bisa membantu sebagai penyembuhan salah satu penyakit penyakit yaitu penyakit kanker. Nah, jadi bisa diberikan ya bumi ya untuk temannya ya. Baik, selanjutnya dari Bulan di Bali nih dok. Selamat malam Dokter Winda, munculnya luka ringan seperti kulit yang kering lalu dibiarkan lama-lama menebal atau kasar lalu jadi luka yang nggak sembuh-sembuh ya meskipun sudah dikasih krim atau lotion untuk menyembuhkan lukanya itu. Luka di sini termasuk luka yang ada hubungan dengan kanker atau gimana ya dok? Terima kasih. Oke, nah bisa iya, bisa enggak ya, bisa iya, bisa enggak. Biasanya tapi sih sebenarnya kalau seperti ini kemungkinannya lebih kepada yang enggak. Karena kan ini kan basically lebih kepada ini akan tergantung area sih. Biasanya kalau saya tangkap ini lebih kepada area-area yang biasanya sering kapalan ya, kulit-kulit kaki atau jari-jari. Nah, itu biasanya sih bukan arahnya nggak ke kanker kalau yang seperti itu. Jadi sebenarnya ini lebih kepada jaga kesehatan kulit aja sih gitu ya, kapalan gitu kan, perawatan kulitnya aja kalau seperti itu. Jadi nggak sampai ciri-ciri dari perubahan kulit akibat dari kanker gitu, enggak sih biasanya. Tapi tetap harus bisa kita antisipasi juga sih. Ya, tetap harus diantisipasi, kemungkinannya tetap ada walaupun kecil. Ya, jadi tetap harus bisa dijaga juga. Nah, ini bisa dibantu dengan flavanol ya. Minum flavanolnya supaya dari dalam ya antioksidannya untuk mencegah tadi ya inisiasi
ya, mencegah bibit-bibit ya, awal mula bibit pembentukan sel kanker tersebut. Dan juga itu boleh juga kalau untuk lukanya itu diolesin nanti flavanolnya ya di area luka tersebut, dijadiin kayak pasta ya, masker, lalu dioleskan di area luka tersebut supaya mempercepat penyembuhan lukanya gitu. Baik, keren banget ya dok ya, luar biasa. Jadi memang sudah ada penelitian dan uji klinisnya juga ya Bu Wulan bahwa memang flavanol ini salah satunya bisa membantu untuk kesehatan kulit ya. Baik, selanjutnya dari Bu Wina, dok. Selamat malam, dokter. Berhubung sekitar 70 hari lagi mau Ramadan nih, dok ya. Untuk konsumsi flavanolnya gimana? Nggak apa-apa kan? Tetap dikonsumsi saat sahur dan berbuka puasa. Wah, Bu Vina jadi mengingatkan, nggak terasa ya selanjutnya baru juga selesai tahun baru kita mau Ramadan lagi ya. Aduh, liburan lagi. Ya justru nggak apa-apa dong. Justru sangat bagus banget kita konsumsi flavanol pada saat kita lagi berpuasa. Itu bisa dikonsumsi pada saat sahur maupun pada saat berbuka juga gitu ya. Atau bisa juga nanti sebelum tidur juga boleh konsumsinya. Jadi itu justru malah bisa semakin bagus untuk membuat kita tuh biar lebih lebih menjalani puasa tuh nggak gampang lapar dan juga lebih bertenaga jadinya. Kadang-kadang kan kita kalau umpamanya lagi puasa kan bawaannya suka lemes ya. Karena kan aduh lapar jadi lemas gitu kan. Nah, di sini dengan konsumsi flavanol apalagi pas lagi sahur itu tuh bisa banget membantu untuk menjaga sepanjang kita berpuasa itu kita jadi lebih mudah untuk menahan lapar karena metabolisme kita tuh metabolisme lemak kita itu jadi lebih bagus gitu ya, lebih bagus sehingga bisa membantu juga untuk menjaga kadar gula di dalam darah kita itu bisa tetap stabil gitu. Karena kalau umpamanya biasanya nih kadar gula kita terlalu rendah, itu yang akan membuat kita jadi bawaannya pengen lapar, gitu, pengen makan karena untuk menaikkan gula darah. Jadi itu malah bagus banget untuk dikonsumsi pada saat lagi berpuasa, ya. Baik, terima kasih Bu Wina ya. Semoga kita semua yang muslim yang menjalankan puasa bisa lancar ya dibantu dengan Cocoa Flavanol ya. Kemudian dari Bapak Prodat Selviana ya. Pak Prodat sepertinya di Papua ya, betul ya? Oke, berarti di sana sudah jam berapa, Dok? 11 ya. Benar dari Papua Barat. Di Oh, sini halo jam 11 ya. Bapak, Ibu Kurang 4 dari menit jam 11. Oh, jam 11. Iya, Ya. luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf saya pakai laptop kantor ya. Baik, baik. Saya bacakan ya Bu ya untuk pertanyaannya ya. Dokter Winda, saya Ibu Wanggai ya di Papua Barat ya. Mau tanya apa flavanol ini bisa untuk orang yang sakit diabetes atau sakit gula? Justru bisa banget ya. Kalau saya ditanya flavanol ini bagusnya buat siapa sih? Terutama sebenarnya flavanol ini paling bagus adalah untuk teman-teman yang punya masalah pada darah dan pembuluh darah gitu. Yaitu punya masalah kolesterol, punya masalah hipertensi, punya masalah gula ya, atau bahkan mungkin udah pernah nih ada riwayatnya jantung, stroke gitu kan. Itu kan semua masalah-masalah pada pembuluh darah. Itu justru yang sangat rekomen banget malah untuk mengkonsumsi Cocoa Flavanol. Bahkan nanti mungkin kalau untuk detailnya Ibu Wanggai boleh ya lihat di YouTube kita di materi tentang diabetes. Itu ada lebih detail tuh mengupas di sana. Karena di situ Cocoa Flavanol itu bisa membantu untuk membuat sel-sel kita itu jadi lebih sensitif gitu, sensitif terhadap insulin. Jadi supaya sel-sel kita itu bisa dibuka oleh insulin biar bisa memindahkan gula yang tadinya ada di dalam pembuluh darah bisa dipindahin ke dalam sel. Sehingga di dalam pembuluh darah itu bisa terjaga tetap normal gitu. Jadi justru malah sangat bagus banget buat teman-teman yang punya diabetes. Nah, kalau untuk anjuran konsumsinya pada dasarnya mana aja boleh sih sebenarnya. Yang original boleh, sweet boleh, DTM juga boleh. Cuman kalau boleh menyarankan sih saya lebih prefer secara pribadi sebenarnya yang original.
kalau untuk kasus diabetes seperti ini. Karena kan dia rasanya lebih pahit juga ya. Jadi bisa membantu juga untuk menekan selera makan berlebih bagi pasien yang punya penyakit gula juga. Tapi boleh juga kalau meminumnya yang DTM. Untuk dosisnya kalau minum yang original itu 15 gram. Kalau untuk minum DTM itu minumnya 3 saset per hari. Dan nggak usah khawatir mau minum DTM juga boleh ya. Walaupun manis tapi tetap aman buat teman-teman yang diabetes karena kita menggunakannya itu yang gula stevia ya. Jadi aman untuk yang diabetes, tidak menaikkan kadar gula di dalam darah gitu. Iya. Oke, Baik, baik. dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama Ibu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. dokter. Semoga cukup jelas ya, Bu, ya pertanyaan Iya, jawaban dari jelas Dokter sekali. Winda ya, Bu ya. Iya, jelas. Terima Terima kasih, kasih. Bu, sudah mengikuti Terima Zoom kasih. kami ya, Bu ya, walaupun di sana sudah jam 11 malam ya. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Michael yaitu kalau penderita kencing batu bisa nggak pakai flavanol? Oke, kencing batu kalau umpamanya konsumsi flavanol boleh-boleh aja. Tapi untuk batu ginjalnya sendiri, batunya sendiri itu akan tergantung ukuran dari batunya. Jadi kalau seandainya ukurannya memang yang sudah besar ya udah nggak bisa. Kalau udah besar ya itu harus dilaser ya. Harus dilaser, nggak bisa cuma minum flavanol aja, nggak bisa. Tapi kalau seandainya batunya masih kerikil-kerikil kecil, itu masih bisa dibantu dengan flavanol gitu ya. Jadi bantu dengan flavanol supaya bisa membasahkan gitu, mengalkalikan batu-batu tersebut supaya dia bisa lebih mudah untuk dihancurkan dan ikut dikeluarkan lewat urin gitu. Nanti kalau untuk konsumsinya boleh disesuaikan, kalau mau yang original itu bisa 10 gram, mulai dari 10 gram, atau mau minum yang DTM juga boleh, itu 2 saset per hari. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, dok, pertanyaan juga sudah habis ya, dok ya. Waktunya juga sudah jam 9 waktu Jakarta. Oke, baik. Kalau begitu seminar kesehatan malam hari ini saya tutup ya, dok ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Sedikit aja, buat reminder lagi aja buat teman-teman semua. Ingat ya, seperti yang nggak pernah saya bosan-bosan ingetin buat teman-teman, kesehatan itu adalah investasi yang utama. Jadi kadang-kadang kita karena terlalu fokus cari uang, mengurus keluarga dan segala macam ya. Kadang-kadang kita malah mengorbankan kesehatan kita sendiri. Padahal sebenarnya dengan kita menjaga kesehatan itu akan semakin mudah untuk yang lain-lainnya. Kita lebih mudah untuk cari uang, kita akan lebih mudah untuk mengurus keluarga, dan kita juga akan lebih mudah untuk menikmati hasil jerih payah kita. Jadi selalu rajin konsumsi flavanolnya supaya bisa semakin membantu teman-teman semakin sehat ya, semakin sehat loh ya, bukan nggak akan sakit ya, tapi semakin sehat, lebih sehat lagi supaya teman-teman bisa menikmati hidup teman-teman dengan lebih lengkap. Oke? Oke, baik. Terima Ya, kasih, Dokter Winda. Baik, Bapak Ibu, itu dia tadi pesan Dokter Winda ya. Pastikan untuk selalu menjaga kesehatan dengan konsumsi flavanol yang tinggi antioksidan yang bisa membantu untuk mencegah datangnya berbagai macam penyakit. Baik, kita ketemu lagi Bapak Ibu di minggu depan, tentunya dengan topik yang sangat menarik ya. Eh, Pastikan Bapak Ibu untuk selalu konsumsi flavanol ya. Mungkin mau bikin sekarang nih sebelum tidur supaya tidurnya bisa jauh lebih nyenyak ya, Dok ya. Bisa lebih berkualitas. Jadi nggak kebangun-kebangun terus ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bapak Ibu, saya Diana. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semua. Selamat beristirahat. Bye-bye. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Dokter Winda, kasih. terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Bu Tika. Selamat ya Bu. Terima kasih. Ya, selamat Ibu Tika. Terima kasih Bu Anggai. Iya. Oke, 1, 2, 3. Terima